maksimal. Tadi pagi sudah saya kirimkan salah satu modul ajar. Nah, sebelum kita mendiskusikan hal tersebut, tentunya harapannya teman-teman sudah melihat ya mengenai hal tersebut di kelas assessment, language assessment, tetapi di dalam itu tidak pernah akan terpisahkan seperti itu. Nah, karena dia tidak terpisahkan, maka dia akan terintegrasi pada proses pembelajaran juga. Nah, di situ ada salah satu bahan ajar yang digunakan atau modul ajar yang digunakan pada sekolah menengah atas atau SMA yang menggunakan sistem atau format sesuai dengan program sekolah penggerak. Nah, jadi kalau teman-teman cari file ini di internet tidak akan ketemu. File ini hanya ada pada namanya akun Merdeka Mengajar yang hanya bisa diakses oleh guru-guru yang mempunyai akun belajar ID ataupun pendamping sekolah penggerak, fasilitator sekolah penggerak seperti saya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang hal tersebut. Sebelum kita, sebelumnya ini teman-teman sudah kelihatan? Sudah Pak. Ya, Pak. Nah, kalau server nanti disesuaikan dengan itu. SMP itu fase ABCD, kemudian kalau di sebentar saya lupa ini kelas 11. Sebentar saya coba buka dulu file saya. Saya lupa fase-fasenya ada di mana. Teman-teman. Jadi kalau SMA itu dibagi menjadi 2. Mana ya? Sebentar saya cari dulu filenya. Jadi ya. Oke, kita sedang ngajar dulu. Siap. Kelihatan nggak, teman? Di sini ada nggak ya? Sebentar.
Ada, itu bukan di sini. Saya buka dulu filenya. Oh, ini di sini ada nih. Nah, kita lihat dari sini aja ya. Di sini ada kan. Teman-teman, kalau fase A itu untuk kelas 1 dan 2 SD, kemudian untuk fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6, fase D itu kelas 7, kemudian fase E itu kelas 10 saja. Nah, kemudian kalau fase ini kalau kita lihat itu namanya CP. Nah, CP ini diberikan oleh pemerintah. Capaian dan tujuan pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran, ini CP-nya. Ini nanti untuk fase F ini harus dibagi menjadi dua fase F itu. Karena dibagi kelas 11 sama kelas 12. Maka fase F itu seperti ini. Nah, ini nanti dipecah lagi, dipecah-pecah. Ini kan gambaran besarnya untuk capaian pembelajaran. Kemudian dipecah menjadi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang dimaksudkan jadi ini nih, menganalisis, merancang, itu diambil dari sini, dari capaian pembelajaran. Pecahannya itu. Nah, kemudian di sini untuk di kelas 11 itu ada beberapa materi. Nah, materi yang di sini adalah report text. Nah, report text sendiri ini nanti dibagi menjadi beberapa kegiatan. Ada introductions, ada pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, sama pertemuan 4. Jadi materi tersebut terbagi menjadi 4 pertemuan. Nah, dari 4 pertemuan tersebut, ini ada slide-nya, PDF, sama videonya. Oke, sampai sini. Silahkan jika ada yang mau di... Nah, itu gambaran sedikit saja. Nah, di sini nanti ada aktivitas kegiatannya. Kemudian nanti kalau teman-teman klik ini, nanti akan nyambung semuanya ke linknya. Kemudian di sini ada penugasan. Penugasan sendiri di sini ada asesmen juga. Asesmen di sini sudah dibagi. Asesmen formatif, ada ini, pilihan satu form sama pilihan kedua yang berbentuk dokumen. Kemudian nanti ada juga asesmen yang sumatif. Nah, jadi ini sudah dikelompok-kelompokkan. Contohnya seperti ini. Nah, kita hari ini kita akan mendiskusikan hal tersebut. Apakah ini sudah sesuai dengan peraturan? Jadi ini yang maksudnya sudah sesuai teorinya atau belum? Kemudian apakah yang bisa diperbaiki dari hasil ini? Seperti Oke, sampai sini penjelasan sederhananya. Kemudian saya akan menanyakan sama kalian. Silahkan komentar kalian apa. Bagi yang sudah explore bisa disampaikan pendapat. Silakan, siapa? Belum? Tidak ada? Saya kasih waktu 1 menit untuk menyampaikan apa yang sudah kalian pahami dari bahan bacaan tersebut. Silakan.
Oke, tidak ada yang mau menyampaikan? Halo? Kalau tenang saja, baiklah. Saya akan breakout room kan kalian. Kalau ditanya satu-satu, kayaknya kalian itu antang-antang saja, mungkin sama-sama bingung. Silakan kalian diskusikan dalam breakout room. Saya kasih waktu 10 menit, ini pukul 8.28. Jadi nanti 8.40 saya akan tutup breakout room-nya. Kemudian kita akan diskusikan apa yang mau kalian sampaikan, yang pahami atau bingungkan. Ini ada 32, maka anggap 30, saya akan bagi menjadi 5 breakout rooms. Silahkan diskusikan. Yang harus didiskusikan adalah kalian, saya set supaya nanti bisa share screen. Jadi nanti salah satu bisa share screen, bisa dilihat kira-kira ini tentang apa yang kalian pahami. 10 menit, saya mulai dari sekarang. Silakan masuk ke breakout room-nya masing-masing, diskusikan kira-kira apa yang kalian dapatkan dari sini.
Sudah selesai.
Oke, sebenarnya sudah kembali lagi di ruang utama. Hasil diskusinya seperti apa? Silahkan. Ada yang mau menyampaikan? Dari kelompok satu itu ada sebentar. Siapa saja? Kelompok satu itu ada Sarfar, Hasna, Hudulullah, Ingat, Mega, Sarah, sama Syafa, Samsabila. Silakan, nanti mau menyampaikan. Saya kasih waktu 10 detik, langsung membuka audionya jika dia mau. Kalau tidak, berarti tidak ada. Akan saya lanjutkan nomor 10, 9, 8, 7. Bapak, Ya, silakan, Mega. saya mau nanya aja sih Pak tentang capaian pembelajaran sama tujuan pembelajarannya itu. Kan kalau capaian pembelajarannya itu dari pemerintah gitu ya Pak. Terus, kalau tujuan pembelajarannya itu dari pemerintah juga atau hasil diskusi guru-guru gitu Pak? Oke, langsung saya jawab ya. Itu aja, Mega. Ya itu aja Pak, makasih. Oke. Kalau kita ngomongin tentang capaian pembelajaran, kelihatan? Nah, capaian pembelajaran yang ini capaian pembelajaran itu dari pemerintah 100%, tidak bisa diganggu-gugat. Misalnya pada bahasa sendiri menggunakan teks lisan, visual dalam bahasa Inggris, ini semuanya dari pemerintah untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi tujuan pemirsa membaca. Ini kelas fase F ya. Nah, ini contohnya yang fase F. Ini. Jadi copy paste dari sini. Situasi, tujuan, dan pemirsa pembacanya, berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, eksposisi, prosedur, argumentasi, diskusi, dan teks asli. Jadi sama dengan yang di sini. Cuman tinggal di copy paste saja. Jadi fase F ini memang nanti, yang fase F ini, kan ada tulisnya ya, kelas 11 dan kelas 12 SMA. Jadi memang 100% dari pemerintah. Nah, kemudian yang kalau tujuan pembelajaran ini baru dia dibuat sendiri oleh sekolah. Jadi kalau dulu itu namanya KD ya. KI sama KD itu dari pemerintah. Tapi kan KI-KD-nya itu kalau sekarang tidak ada KI-KD, tetapi dia hanya menggunakan capaian pembelajaran. Jadi setiap selama 2 tahun, kelas 11 dan kelas 12, anak-anak itu harus bisa mencapai ini. Sama seperti universitas, karena itu punya capaian pembelajaran. Nah, di silabus itu ada CP namanya, CPL, capaian pembelajaran apa namanya? CP sama CP namanya. Jadi capaian pembelajaran yang ada di universitas sekarang diturunkan sistemnya di sekolah-sekolah. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya ini yang membuat adalah sekolah, bukan guru ya, tetapi sekolah. Nah, misalnya dalam satu sekolah ada beberapa guru, maka mereka akan mendiskusikan bersama-sama. Jadi ini nanti dari capaian pembelajaran ini nanti akan dipecah-pecah, dipisah-pisah menjadi beberapa. Kan di sini ada nih berbagai jenis teks narasi, deskripsi, eksposisi, prosedur, argumentasi, diskusi, dan teks asli kan ada macam-macam. Nah, itu nanti dibagi-bagi. Oke, yang kelas 11 ini, yang kelas 12 ini, seperti itu. Itu disebut dengan kontennya. Nah, kemudian di dalamnya juga dapat banyak hal seperti itu. Yang lainnya, misalnya menulisnya, speaking, kemudian menulis referensinya, inferensi, referensi, di sini kan ada memproduksi cara menulisnya, lisan dan tulisan. Nah, ketika memproduksi misalnya ini nih, misalnya memproduksi teks lisan dan tulisan. Nah, maka di sini berarti kan ada speaking dan juga writing. Nah, ini nanti kan banyak sekali teks fiksi maupun non fiksi. Maka ini nanti dipecah-pecah lagi menjadi tujuan pembelajaran. Jawabannya seperti itu, Mega. Apakah cukup jelas, Mega? Jelas Pak, terima kasih Pak. Baik, kelompok satu yang mau menyampaikan lagi, silakan. Kelompok satu itu ada. Kalau seperti itu tidak ada, saya lanjutkan ke kelompok yang kedua. Kelompok dua, silakan. Ada Adila, Aisyah, Anida, Devia, Indah, Azal, sama Rahmadi nanti, Kak. Silakan. Uh, kalau kalau tadi yang kita diskusiin itu Pak, kita belum terlalu banyak yang pahamnya Pak. Jadi
kita itu Pak belum terlalu paham. Yang mana yang belum paham, Devia? Karena kan kita tadi kebanyakan dari kita itu baru nyimaknya itu sampai fase-fase yang tadi Bapak jelasin itu Pak. Sama capaian pembelajaran sama tujuannya. Nah, kalau saya bingungnya enggak Pak, maksudnya mau yang saya tanyain itu gimana apa yang perlu diperhatiin untuk mendukung keberhasilan capaian pembelajaran itu di sekolah, Pak, gitu. Oke, sebelum saya jawab pertanyaan Devia, kamu ketika melihat ini, apa yang kamu pahami? Bingung atau tidak? Iya, belajar ini. Bingung. Yang tujuan pembelajaran, Pak. Mana yang bingung misalnya dari tujuan pembelajaran? Yang mana? Yang menganalisis dan menyimpulkan makna secara kontekstual fungsi sosial, struktur teks, yang itu, Pak. Jadi teman-teman, ketika teman-teman melihat ini kan namanya adalah modul ajar ya. Jadi ini adalah panduan, kalau dulu bisa disebut dengan RPP. Lesson plan lah namanya. Kalian kan semester sekarang ada mata kuliah lesson planning bukan? And classroom innovation. Ada bukan? Ada. Ada ya. Nah, kalau di sekolah yang di Indonesia, peraturannya sekarang itu menggunakan sistem seperti ini. Jadi itu harus ada profil pelajar Pancasilanya ada, dan lain sebagainya. Nah, terus tadi pertanyaan Devia itu, bagaimana cara mengukur keefektifan? Jadi, ketika mengajar itu semuanya diambil dari kurikulum. Kurikulum yang sekarang namanya adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau bingung nanti ditanyakan ya, jangan diam saja. Jadi ini nanti nyangkut dengan mata kuliah yang lain, khususnya lesson planning and classroom innovation. Nah, kurikulum di Indonesia yang berlaku adalah sekarang ada dua, kurikulum 2013 dan juga kurikulum operasional satuan pendidikan. Karena ada dua kurikulum yang berjalan, maka peraturannya juga ada dua. Nah, karena ini adalah dengan kurikulum operasional atau program sekolah penggerak, mereka tidak menggunakan KI dan KD, tetapi mereka menggunakan namanya capaian pembelajaran yang saya sudah sampaikan. Capaian pembelajaran ini segini nih harus diajarkan dalam waktu 2 tahun. Karena ini fase F untuk kelas 11 dan juga kelas 12. Nah, capaian pembelajaran itu kan sangat besar. Maka dia dipecah-pecah menjadi tujuan pembelajaran. Nah, ini topik yang akan dibahas di sini, kalau teman-teman lihat itu judulnya adalah tentang di atas report text. Ya, report teks. Nah, ini alokasi waktu itu 5 kali 90 menit atau 10 JP. Berarti dia 1 kali pertemuan itu adalah 2 JP. Ya, kan 5 pertemuan kali 90 menit. Jadi saat 2 pertemuan itu 2 JP itu adalah 90 menit. Nah, kemudian di sini ada beberapa profil pelajar Pancasila yang harapannya tercapai dalam proses pembelajaran, yaitu ada penalaran kritis, kreatif, dan kebinekaan global. Karena profil pelajar Pancasila itu ada 6. Nah, kemudian ini saran pesanan model pembelajarannya. Nah, kemudian di sini nih, nah ini kan tadi report text. Report itu seperti, nah di sini bentar. Berbagai teks seperti narasi, deskripsi, eksposisi, prosedur, argumen, diskusi, dan teks asli. Untuk berdiskusi, bla bla bla. Nah, ini nih, maka di sini kan ada berbagai jenis teks, deskripsi, eksposisi. Harusnya masuk ke ini nih. Ya. Teks asli. Jadi report itu merupakan bagian dari salah satu teks asli yang ada di dunia nyata. Nah, di samping itu maka di sini dibuatlah tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama itu menganalisis, kemudian menganalisis makna secara kontekstual, yang selanjutnya mengevaluasi fungsi sosialnya dan seterusnya, kemudian merancang. Nah, kalau merancang berarti ini kalau di
C1, C2, C3, C4, C5, C6 ini merancang ada di berapa? Livia ada di berapa? Livia tadi merancang ada di C berapa? Halo? Livia masih ada di sini? Ada di berapa merancang di sini? Merancang bahasa Inggrisnya adalah merancang teks tulis, berarti ngapain? Halo? Kalau bahasa Inggrisnya apa itu? I'm asking you guys, merancang in English is? You can choose from here. Create, sir. Oke, Pak. Berarti dia bisa create, bisa construct, bisa compose. Berarti dia ada di C6. Jadi kalau teman-teman lihat sini ya, create, construct, and compose, teks tulis berarti kan writing. Writing kan creating a text. Sini maka writing text and present orally. Nah, present orally, so it means it is speaking. Jadi ada speaking and juga writing. Nah, di sini maka dia berurutan. Ada pertama bisa menganalisis kontekstual, makna secara konteksnya. Nah, yang selanjutnya adalah menyimpulkan evaluasi fungsi sosialnya. Jadi mengetahui makna, kemudian bisa mengevaluasi, setelah bisa mengevaluasi, kemudian bisa menulis ataupun membicarakan hal tersebut. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang diambil dari capaian pembelajaran ini. Karena ini adalah tujuannya, maka tadi jawabannya adalah bagaimana cara mengeceknya? Bagaimana cara ini efektif atau tidak? Ya ketika tujuan pembelajaran itu tercapai. Devia bisa dipahami? Sampai sini nyambung? Makanya tujuan pembelajaran itu nanti akan ada hubungannya dengan proses pembelajaran dan juga asesmen yang digunakan. Nah, di sini kan dibagi menjadi 5 pertemuan ya. Ya kan? 5 pertemuan, yaitu tadi mana pertemuan? Di sini cuma ada 4 pertemuan tapi ya. Pertemuan 1, 2, 3, 4. Berarti ada yang kurang 1. Oh, ini ada pertemuan yang pertama, pertemuan kedua, kemudian ini ada pertemuan kelima. Nah, jadi pertemuan kelima itu berarti dia adalah soal, mengerjakan soal atau quiz. Jadi teman-teman bisa melihat di sini nih, ini pertemuannya. Jadi ada nyambung, semuanya nyambung ya. Pertemuan pertama itu mengenai report text itu masih tentang materinya tentang introduction. Nah, kalau kalian lihat, maka ke sini. Color-nya dia akan ke sini. Sebentar, saya share screen juga. Dia larinya itu ke sini. Ya, kelihatan? Jadi kalau saya klik yang tadi ini, PDF ini, nanti dia larinya ke sini. Nah, jadi di sini nanti ada introduction-nya nih. Nah, kemudian kalau misalnya, nah ini pertemuan pertama. Nah, misalnya slide-nya dalam bentuk slide juga ada, dia akan lari ke sini juga. Tuh. Sama ya. Jadi bentuknya mau PDF ataupun slide itu sama. Itu. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman balik lagi ke sini dalam bentuk video, maka videonya dia akan ke sini. Langsung ke YouTube. Ya, tapi kita coba. Jadi ada ke sini ya. Ya. Jadi
Itu semua sudah dipersiapkan ada di sini. Ini pertemuan pertama. Nah, pertemuan pertama kita lihat di sini. Pertemuan pertama itu ternyata ada permainan kuis dan diskusi kolaboratif di sini. Ini ada template Jamboardnya. Kemudian di pertemuan pertama itu ada juga lembar kerja text report. Nah, misalnya kalian klik aja. Nah, ini dia worksheet-nya ketika ada di pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama itu ada ininya, ada worksheet-nya. Complete the following table to get nice information about aloe vera from the video. Jadi inilah yang harusnya saya tadi tanyakan. Kira-kira nyambung nggak nih proses pembelajaran dengan ininya? Ketika tadi di sini tujuan pembelajarannya, kalau teman-teman lihat di sini, tujuan pembelajarannya itu yang pertama adalah menganalisis dan menyimpulkan makna secara kontekstual, fungsi sosial, dan seterusnya. Report kreatif terkait topik manusia, flora dan fauna, dan contohnya optimal. Nah, ini kan ada asesmennya. Asesmennya tadi yang pertama ini adalah tugas individu dan kelompok. Nah, ini lembar kerjanya. Nah, kemudian nanti ada asesmen juga. Asesmen yang bersifat formatif. Nah, saya teman-teman lihat ini. Kuis dengan menggunakan Google Form. Klik. What is the text about? Langsung ada tulisannya ini kan. Where do Napoleon fish move during the day to feed? Nah, ini kan langsung ada pertanyaannya. Nah, maka di sini dilihat dulu nih. With report text. Google Form. Maaf, ini berarti salah. Ini untuk pertemuan kelima. Ini kan ada tulisannya pertemuan kelima. Arti dia harus ke pertemuan kelima dulu. Pertemuan kelima. Berarti kan harus di teksnya. Ini harus di searching ke sana kemana. Jadi ini semua sudah di set supaya kalian itu bisa memutuskan apakah ini sudah sesuai atau belum. Kita tadi fokus ke pertemuan 1 sama kelima ya. Nah, di sini ini ada refleksi. Refleksi itu berarti pertemuan dari pertama sampai kelima. Menggunakan refleksi ini. Ada dulu. Tuh. Sumbernya ini juga sudah ada di sini. Ini apa lagi? Hasil belajarnya. Hasil belajar dengan perangkat ajar ini ada contoh-contoh yang sudah menggunakan bahan ajar ini. Nah, dari sini maka akan terlihat apakah tadi. Nah, kalau kita melihat yang paling belakang ini, misalnya tujuan pembelajaran yang terakhir. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu merancang teks tulis dan mempresentasikan. Maka di sini ketika dituliskan tujuan pembelajaran adalah merancang teks tulis yaitu writing dan juga presentations, maka harus ada kegiatan presentation sama speaking. Nah, harus dilihat di sini. Itu untuk mengecek apakah benar efektif atau tidak, tercapai atau tidak. Nah, di sini ada nggak mereka harus presentasi? Nanti kalian harus cek di mana. Ini menyusun text report. Ini let's write berarti menulis. Refleksi bukan. Jadi kalian harus ngecek nih. Ini kalau tadi menjawab soal-soal kuisnya juga tertulis. Speakingnya tidak ada. Kemudian penugasan. Untuk identifikasi. Coba dilihat ya. Answer Guava ini adalah bahan bacaan, ini reading saja. Ini juga tidak ada speakingnya. Kembali lagi ke sana. Jadi di sini speakingnya itu tidak ada. Ini yang nomor keempat itu siswa memproduksi text report secara mandiri dalam bentuk buku digital. Bersama-sama memproduksi draft text report. Nah, jadi kalau pertemuan 1, 2, 3, 4, 5
Nah, pertanyaan saya, ini tujuan yang ini nih, merancang. Nah, ini mempresentasikan teks lisan berbentuk report. Ada nggak ini? Terjadi nggak? Kalau saya lihat di sini di kegiatan Indonesia ini tadi PDF-nya kan ada ya. Nah, misalnya kita lihat yang di sini. Apa namanya? Membangun pengetahuan sebagai presenten. Nah, ini kalau kita lihat teksnya misalnya pertemuan kedua materinya. Tentang grammarnya. Oke, sudah itu doang materinya. Kemudian kalau yang ini pertemuan ketiga. Sample research, kemudian making list of questions, the draft, itu belum ada ya speakingnya. Ini pertemuan ketiga, pertemuan keempat. Symbol research masih sama, pertemuan keempat. Write your text, berarti kan disuruh nuliskan ya. Nah, ini communicate your text and revise. Post your work on the stream of Google Classroom, decision given, research. Nah, ini berarti kan belum speaking. Tidak ada speakingnya kan? Kemudian itu pertemuan keempat. Pertemuan ini penugasan, pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Jadi lembar kerja teks tadi yang sudah dibuka. Kemudian identifikasi struktur teks report. Bisa kita lihat. Yang tadi ya. Identifikasi, tidak ada speakingnya di sini. Karena di sini adalah questions, complete the following table. Kemudian penilaian asesmen formatifnya, menjawab soal-soal kuis, ini kuis saja. Menjawab soal-soal kuis ini juga kuis saja. Kemudian di sini penilaian asesmen formatifnya adalah menyusun teks report. Ini adalah menulis juga. Nah, ini ada rubriknya. Sudah. Habis. Oke. Menurut kalian, ini ada speakingnya nggak? Berarti ini kalau ini ada sesuatu yang belum tidak sesuai antara proses pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini dituliskan itu tadi kan mempresentasikan secara lisan teks berbentuk laporan. Tapi pada kenyataannya di asesmennya pun tidak ada yang ada hanyalah merancang teks tulis. Maka ini ada yang belum sesuai secara asesmennya. Jadi asesmen itu tidak bisa lepas dari capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang ada di modul ajar ataupun lesson plan yang ada seperti itu. Jadi begitu jawabannya, Devia. Yep, terima kasih Pak. Sudah ada gambaran kejelasan sekarang? Ya, insya Allah. Kelompok 3 yang mau disampaikan, silakan. Mungkin saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Berhubung tadi kan Bapak udah jelasin ya, apa sih kurikulum yang dipakai di Indonesia sekarang itu ada 2, yang kurikulum 2013 dan Satuan Operasional Pendidikan. Nah, untuk yang dipakai di sekolah penggerak itu berarti pakai yang Satuan Operasional Pendidikan, Pak? Namanya kurikulum merdeka. Sama kayak di universitas namanya kurikulum merdeka. Sekarang namanya, jadi kurikulum merdeka itu IKM, implementasi kurikulum merdeka, atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau yang sudah berjalan namanya KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Sudah berjalan di beberapa sekolah. 2.500 sekolah. Tahun depan tambah 10.000, tambah 7.500 sekolah sebentar lagi per tahun ajaran baru yang sekarang. Kemudian akan nambah beberapa sekolah juga yang menerapkan
IKM. Jumlahnya belum tahu. Mulai dari level TK sampai SMA, SMK, baik yang biasa ataupun sekolah luar biasa. Oke Pak, baik. Terus kemudian juga saya itu penasaran karena kan kalau misalkan untuk modul bahan ajar di sini itu soal itu terdapat pada Google Classroom dan proses pembelajarannya juga apa sih namanya? Dia memakai mode pembelajaran blended learning atau discovery learning kan Pak. Yang saya ingin tanyakan itu kalau misalkan pembelajaran offline, apakah untuk penugasan atau soal yang akan guru berikan itu tetap dari penggunaan teknologinya kah, memakai Google Classroom atau langsung pada saat pembelajaran offline berlangsung Pak? Terima kasih. Pembelajaran itu ini adalah salah satu contoh. Dan contoh ini tadi ada yang perlu diperbaiki, yaitu tidak ada yang belum kesesuaian antara tujuan pembelajaran dengan asesmen yang digunakan. Maka ini nih memang menggunakan tipe yang blended karena waktu itu disiapkan untuk pembelajaran pada masa COVID. Tapi nanti pada faktanya itu setiap sekolah itu diberikan kebebasan, namanya adalah kurikulum merdeka. Maka mereka itu boleh menggunakan offline, full offline, atau jika memang mereka mau menggunakan blended juga boleh, mau full online juga boleh. Semua diberikan kebebasan terhadap sekolah masing-masing. Dengan melihat dari kondisi dan keadaan sekolahnya. Kalau memang mereka sanggup untuk blended, ya bisa diblendedkan. Misalnya sekolah-sekolah seperti Sekolah Kesatuan. Kalau kalian tahu Sekolah Kesatuan yang ada di Kota Bogor, itu mereka di setiap kelas itu dia mempunyai kamera, kemudian komputer, yang bisa memungkinkan untuk dilakukan secara blended. Jadi misalnya 50-50, 50% di rumah, 50% di sekolah, itu bisa. Fasilitasnya sudah memadai, dan anak-anaknya pun boleh membawa handphone. Jadi tidak ada masalah. Jadi semua dikembalikan lagi ke sekolah masing-masing. Baik Pak, terima kasih. Yang lain? Kelompok 3 tadi. Kelompok 4 ada? Ya, kelompok 5? Pak, saya mau bertanya. Silakan, Nurani. Kan jadi kan ada dua kurikulum ya Pak ya, 2013 sama yang sekolah penegak ini. Nah, Ya. Apakah walaupun ada dua kurikulum, tapi tujuan kayak misalnya tujuannya itu sama nggak Pak? Maksudnya kayak misalnya dari materinya, dari misalnya penilaiannya itu sama aja Pak? Ada perbedaan Pak? Namanya beda, ya pasti beda. Tapi ada persamaannya. Sama halnya kamu dengan adik kamu gitu. Jadi ketika kurikulum itu dirubah, berarti ada sesuatu yang diperbaiki. Sama halnya ketika kalian di universitas. Kalian sekarang itu semester 6. Kalian itu beda kurikulum dengan mahasiswa yang ada di semester 2. Misalnya di semester 2 kalian itu belajar mata kuliahnya hanya nama materinya adalah apa-apa-apa, sekarang itu mata kuliahnya namanya apa gitu. Jadi ada beberapa, ada yang sama, ada yang beda. Nah, kenapa dibuat perbaharuan di kurikulum tersebut? Karena pemerintah mencoba untuk memperbaiki yang ada dari kurikulum 2013. Nah, salah satu contoh yang paling jelas adalah kalau dulu sekolah itu ditentukan oleh pemerintah, yaitu dengan menggunakan KI dan KD. Kalau sekarang, pemerintah itu hanya menentukan CP-nya saja, capaian pembelajaran. Jadi, sekarang sekolah bisa menentukan tujuan pembelajaran. Satu, istilahnya berbeda, seperti itu. Nah, misalnya, sebentar, ini nih. Ini kalau misalnya, ini kan kelas 11 ya, kita tadi membahasnya. Kalau di sini kan ada KD nih. KD-nya sudah ditentukan. Pokoknya kalau kelas 10, ya ini. Ada 3.1, 4.1, sampai ada 9. Kelas 10. Ya kan? Ada 9. Nah, ini kan kalimat kalau kalian lihat, menafsirkan fungsi sosial dan unsur bahasa dari lagu, menangkap makna terkait fungsi. Ini kan bahasanya hampir sama dengan ini.
tujuan pembelajaran. Merancang teks tulis dan merancang secara lisan berbentuk laporan. Jadi kalau dulu KD-nya itu sudah ditentukan di kurikulum 2013, kelas 10 ada segitu, kelas 9 ada berapa ini? Ada 9 juga, kelas 11 ya, kelas 12 ini ada 7 saja. Nah, jadi sama pemerintah itu sudah ditentukan. Kamu pokoknya kalau ngajar kelas 6, kelas 9, 10, 9, 10, 11, 12, kelas 10 ini, kelas 11 ini, kelas 12 ini. Udah fix, tidak bisa diganggu gugat. Kalau sekarang, karena adanya ini, CP, pemerintah itu, sekolah itu bebas. Misalnya, mau di kelas 10 sama kelas 11 yang banyak, kemudian kelas 12 sangat sedikit, itu dibebaskan. Jadi mau fokusnya mau di mana-mana, mau di obrak-abrik misalnya mau diajarin yang A dulu, baru nanti yang B, nanti boleh, sekolah yang lain boleh yang C dulu, baru yang D, kemudian baru A belakangan, itu bebas. Namanya merdeka. Karena yang membuat tujuan pembelajaran ini adalah sekolah sendiri, bersama dengan tim kurikulum. Gitu, Nuraini. Baik, Pak. Terima kasih. Intinya yang dengan hubungannya dengan asesmen adalah apapun yang menjadi tujuan pembelajaran itu harus tergambarkan, terrealisasikan pada proses pembelajaran dan juga asesmennya. Terlihat atau tidak. Jadi gini, kalian ngomongnya oke, saya mau merancang supaya mereka bisa merancang teks tulis dan juga presentasi. Misalnya mudahnya gini, setelah belajar dari sini, saya mau anak-anak itu bisa sampai Jakarta dengan selamat. Tetapi di akhir pembelajaran, tidak pernah ada gurunya ngecek ataupun nyuruh anaknya pergi ke Jakarta. Jadi tujuan pembelajarannya ya tidak tercapai. Misalnya gini, oke hari ini kita akan belajar bagaimana cara sampai ke Jakarta. Teorinya bla 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 sudah selesai. Kemudian ya udah pokoknya jadi ujiannya adalah besok hari Minggu. Ini sekarang kan hari apa sekarang? Selasa. Hari Minggu kita akan ujian tentang bagaimana cara menuju ke Jakarta. Maka saya akan tunggu kalian semua di Monas pada pukul 10 pagi. Nah, berarti itu kan ada ujiannya, dicek benar-benar. Nah, kalau di sini asesmennya itu ada. Kalau ini katanya tujuannya supaya bisa mempresentasikan lisan. Berarti kan speaking. Tapi faktanya di pembelajaran dan asesmennya tidak ada speakingnya. Maka ini ketimpangan. Jelas sampai sini? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Jika ada. Jika tidak ada, saya asumsikan kalian semua paham. Berarti perhatikan, jangan lupa, ingat teman-teman, saya ingatkan lagi, keaktifan kalian itu ada nilainya. Yang pertama. Yang kedua, ketika sudah ujian, ya sudah. Berarti itu kalian sudah sudah, kalau ditanya tidak ada yang ditanyakan, berarti kan sudah paham, berarti sudah siap. Dan ingat, melihat soal-soal UTS kemarin, soal-soal UAS saya tidak akan ada jawabannya dimanapun. Hanya ada di kepala kalian. Oke, saya kasih waktu 2 menit. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan berpikir. Saya kasih waktu breakout sedikit lah. Misalnya kalian breakout 5 menit ya. Manfaatkan waktu breakout itu untuk berdiskusi. Yang tadi silakan saya buka lagi. Silakan kalau mau diskusi. Saya kasih waktu 5 menit saja untuk berdiskusi. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Silakan masuk lagi.
Kalian ada yang mau nanya nggak tuh? Kalau Mega sih udah kayaknya deh. Nggak ada yang mau ditanyain lagi. Pengen pengen nanya yang JP lagi, Me, tapi takut gak nyambung. Nggak sih? Emang gimana, Gar? Yang kalau swasta, berarti swasta nggak dari pemerintah gitu? Apa namanya? Kayak jadwalnya gitu-gitunya? Ngerti gak? Soalnya bukan, Gar. Kayak misalnya jam pelajarannya kan ya, misalnya di negeri tuh kayak libur kalau Sabtu. Nah, kalau dulu kan gue swasta tuh. Nah, Sabtu kayak nggak libur gitu. Itu kayak ada beda apanya gitu. Kalau swasta mah tergantung jadwal dari yayasannya. Ada yang libur dari Jumat juga ada. Berarti nggak dari ini ya? Nggak dari pemerintah gitu. Setahu gue sih enggak. Terus kalau misalkan dari pemerintah tuh kayak soal buat US kayak gitu-gitu masih dari pemerintah. Yang Tapi negeri. dia tuh kayak ada ulangan, kadang suka kayak ada ulangan yang beda gitu dari sekolah misalkan. Kayak lebih banyak ulangan. Kalau apaan? Misalkan SMK swasta, misalkan kayak ujian dari sekolah gitu, ujian kan kadang kalau swasta kayak ada pelajaran-pelajaran yang nggak ada di itu kan, nah itu kadang bedanya itu doang sih kata gue mah. Berarti apa? Kayak tapi dia kurikulumnya dari siapa? Dari pemerintah Dari juga. Iya kayaknya. Tapi Ibu. kayak kuliah kita kan swasta, ya kan? Ujiannya bisa itu kan beda kan waktunya sama UIN misalkan, ya kan? Oh iya, lebih Itu cepat ya? Lebih lama lebih maksudnya. lama itu diaturnya sama kuliahnya. Tapi gak tahu mungkin ngajuin diperlambat apa emang boleh terserah. Tanyain ke si bapak jangan sih. Ya aja. Yang tadi gitu. Kenapa kalau misalnya swasta gak libur? Iya kan gitu. Kalau kalau negeri malah libur. Enak.
Oke, silakan jika ada yang mau disampaikan. Jika ada, jika tidak ada, ya tidak apa-apa. Pak, izin bertanya. Silakan Tasya. Tadi kan kata Bapak, ini tuh tujuan pembelajarannya sesuai sama sekolah masing-masing ya, Pak? Berarti modul yang Bapak kasih tadi sebagai contoh, itu punya sekolah A gitu ya, Pak? Ya, punya sekolah tertentu. Dipakai di satu sekolah aja. Mm-mm. Terus tadi juga ada pertemuan itu cuma ada 5. Berarti enggak satu semester penuh dong, Pak? Atau untuk satu semester tapi nggak ketemu tiap minggu gitu, Pak? Jadi gini, tadi kan itu ada beberapa topik, enggak? Nah, jadi modul ajar itu dia buatnya per topik. Nah, topiknya itu yang tadi ini itu adalah topik yang berhubungan dengan report text. Nah, sementara di sini kalau teman-teman di CP di sini, nah CP ini nanti kan ada macam-macam. Nah, kalau kalian lihat di sini nih CP, nih. Jadi CP ini nanti dia dipecah lagi, dibagi tambahannya itu ada ini nih. Tuh. Speaking-nya harus bisa ini. Reading-nya harus bisa ini. Kemudian untuk writing-nya ini. Kemudian mepresentasikan. Nah, itu jadi nanti si apa namanya ketika membuat modul ajar itu dibuat per topik dianya. Jadi modul ajarnya pun bebas dia mau bikin seperti apa setiap sekolah. Jadi setiap sekolah itu nanti berdiskusi. Jadi nanti akan ada perbedaan antara sekolah yang misalnya fokus dengan sekolah berbasis agama. Misalnya Regina Pacis ataupun Al-Azhar. Itu kan mereka ada mata pelajaran-pelajaran yang lebih untuk agamanya. Misalnya di Al-Azhar itu kan ada fikih, bahasa Arab, otomatis kan itu akan mengurangi jumlah jamnya. Jadi setiap sekolah untuk bahasa Inggris itu nanti kemungkinan jamnya akan berbeda-beda antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Nah, itu namanya kurikulum merdeka. Nah, ini untuk topik yang report text, menurut si guru ini setelah berdiskusi dengan tim kurikulum mereka, itu cukup untuk dikerjakan dalam waktu 10 JP atau 5 kali pertemuan. Khusus untuk report text saja. Tapi nanti untuk yang kelas 11 kan tidak hanya report text, ada materi-materi yang lain yang diambil dari capaian pembelajaran ini. Jadi pahami, Tasya? Paham, Pak. Jelas. Terima kasih, Pak. Nah, ini yang menentukan, ya sama. Yang menentukan adalah sekolah. Jadi nanti ada kalau di Classroom Innovation ada nggak? Kalian sudah membahas tentang Promes Prota? Belum, Pak. Belum. Yang sudah KM tuh. Cerita kan kamu udah KM tuh. Udah pernah dengar Promes Prota belum? Belum juga, Pak. Ya sudahlah. Nanti kalau PLP yang nanya ya. Kan kalian bentar lagi PLP. Oh yang KM nggak PLP ya. Nah itulah salah satu fungsinya ketika kalian nanti harus PLP. Jadi di PLP itu nanti kalian tuh kenal dengan sekolah itu harus bagaimana sih, apa yang harus disiapkan, apa saja, bagaimana sekolah itu. Karena kalian nanti kan menjadi guru tuh. Jadi di setiap sekolah itu nanti, oke dihitung tuh hari liburnya berapa, kemudian mata pelajarannya ada apa saja, yang inti berapa, yang mata vokal berapa, kemudian liburnya berapa jam, dibagi jumlahnya, nanti untuk jam pengembangan peserta didik berapa jam, nah nanti dibagi-bagi, akhirnya ketemulah, oke untuk pelajaran bahasa Inggris itu ada sekian jam, matematika sekian jam. Nah, dari sekian jam itu nanti dibagi lagi terhadap konten-konten materi yang ada di capaian pembelajaran. Jadi nanti tujuan pembelajarannya dari capaian ini nanti beda antara satu sekolah dan sekolah yang lain. Hanya di satu sekolah dibuat oke mau dipadatkan di bagian ini, yang dilebarkan, yang ini dipadatkan. Jadi tergantung dari setiap sekolahnya. Misalnya sekolah A itu, wah bahasa Inggris kita itu pentingnya buat yang penting ngomong Inggris itu nggak penting. Maka tujuan pembelajarannya banyak difokuskan terhadap
speakingnya. Tapi kalau yang kita mah nggak penting bisa ngomong karena kita tinggal di desa. Yang penting adalah kita bisa menulis dengan baik. Nanti juga kebanyakan lulusannya adalah dipakai untuk menulis, bukan untuk ngomong bahasa Inggris. Maka difokuskan terhadap writing-nya, tujuan pembelajarannya diperbanyak di situ. Dikuatkan, waktunya lebih ke situ. Itulah unsur kemerdekaannya. Ada yang mau tanya lagi? Silahkan. Bapak, saya mau nanya yang bagian tadi untuk modul ajar yang tidak ada realnya, tidak ada speakingnya. Itu tetap efektif tapi kan Pak, modul ajarnya meskipun tidak memenuhi 4 skills dari bahasa Inggris. Nah, jadi maka di sini ada efektif atau tidak, ada ketidaksesuaian. Yang namanya proses pembelajaran. Misalnya kamu bilang gini, saya mau beli baju nih, ya udah tujuannya ke pasar mau beli baju, oke, beli baju yang seperti apa, itu kan tujuannya. Isinya di sini CP-nya adalah pergi ke pasar dan bisa membeli baju. Ya, itu tujuan pembelajaran salah satunya misalnya. Capaiannya bisa membeli baju dengan benar misalnya. Dan kemudian tujuannya ya udah pergi ke pasar, memilih dan membeli baju yang sopan yang bisa digunakan untuk sholat. Bagi laki-laki misalnya. Jelas ya? Nah, ternyata setelah pergi di sini nih nanti tidak ada kegiatan membeli. Maka berarti kan tidak terjadi. Tidak tercapai tujuannya. Ya enggak? Kalau tujuan pembelajaran tidak tercapai, berarti capaian pembelajarannya itu juga tidak tercapai. Sebagiannya. Karena tujuan pembelajaran ini diambil dari capaian pembelajaran. Misalnya, itu tadi, beli baju yang bisa dipakai untuk sholat katanya. Untuk laki-laki, malah cuma beli celana pendek semua yang semuanya di atas dengkul. Berarti kan belum bisa membeli baju yang baik. Jadi pahami sampai sini? Yuwita? Bisa Pak, terima kasih. Halo? Tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan kalian tulis namanya di belakangnya. Jangan lupa ditulis kelasnya A atau B di dalam kurung. Silahkan. (36) gitu. 22. Udah. Yang 3. 3 lagi yang salah satu tolong tuliskan nama Hairinida karena Hairinida izin. Rasa temannya Hairinida satu orang aja ya. Silakan tulis nama Hairinida. Yang dia tadi izin. Terima kasih ya. Jadi masih berapa orang ya? 2 orang yang belum nulis nama. Belum absen. 2 orang ya mungkin sudah ikhlas, sudah di absen atau dia ketiduran. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan, setiap pertemuan nanti akan saya backup untuk pertemuannya. Nah, ini pertemuan hari ini yang ngomong itu ada Devian, Nur Aini, Tasya, sama ya, coba itu aja. Sarfar tadi sedikit. Selain itu tidak ada yang ngomong. Berarti itu pilihan kalian ya, dan saya sudah ingatkan. Kemudian ada Sarfar, Tasya, Juwita, Nur Aini, sama Ingar. Jadi saya selalu catat, walaupun belum saya rekap, memang saya sudah catat. Jadi sini nih.
Dengan cara rekap di absensi. Jadi nanti ketika menjelang ujian, kemudian kalian lupa, kok nilai saya segini. Nah, saya sudah selalu ingatkan. Dan nilainya itu berdasarkan apa yang sudah kalian sepakati sejak pertemuan. Terima kasih. Nanti jika ada yang hendak ditanyakan berhubungan dengan materi yang ini, silakan nanti kalian cross-check lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang bingung, silahkan ditanyakan. Karena kalau tanpa pemahaman, saya yakin kalian nanti akan kesusahan ketika mengerjakan soal di UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Dilanjutkan aktivitas. Silakan boleh meninggalkan ruangan ini. Lanjutkan aktivitas yang lain.